Bab 295. Menemukan pendapat. Saat makan, mereka baru saja masuk ke dalam restoran dan sudah diawasi oleh orang yang dikirim oleh Lin Hai. Di dalam semua hidangan yang disajikan telah ditambahkan air rebusan biji jarak. Makanlah sepuasnya, berani bikin keributan di sini, maka kalian akan mencret sampai mati. Ketika hampir selesai makan, Feng Moi memanggil pelayan. Buatkan beberapa roti kukus lagi, dan masak daging dalam potongan besar, kami akan membawanya pulang. Baik, mohon tunggu sebentar. Dengan pesanan besar itu, pelayan merasa sangat senang. Saat ini, Liu Ergo mengawasi dari dapur. Setelah mendengar kabar dari pelayan, ia segera menyadari apa yang direncanakan mereka. Tampaknya mereka mulai curiga dan tidak berani lagi makan makanan dari penginapan. Tapi meskipun kalian waspada, kalian tidak akan bisa lolos dari tangan Tuan Besar. Setelah itu, ia memberi instruksi kepada koki, tambahkan sedikit pencahar ke dalam makanan yang mereka pesan. Besok, mereka akan mencret sampai mati. Mendengar bahwa mereka akan melawan orang Tibet, para koki bekerja dengan penuh semangat. Tenang saja, Tuan, kami jamin hal ini tidak akan terdeteksi oleh mereka. Setelah kenyang, mereka membawa daging rebus dan roti kukus kembali ke penginapan, penduduk ibu kota. Setelah mendengar bahwa orang Tibet menantang mereka, menjadi sangat marah. Semua orang ingin naik ke ring untuk menghajar orang-orang Tibet tersebut. Namun, warga biasa tidak pernah belajar seni bela diri. Mereka hanya bisa menaruh harapan pada para ahli bela diri. Feng Moi dan rombongannya kembali ke penginapan. Namun, mereka merasakan perut mereka bergejolak dan semuanya lari ke toilet untuk buang air selama beberapa waktu. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri dan berkata kepada Feng Moi, "Tuan, apakah mungkin kita memang benar-benar tidak cocok dengan air dan makanan di sini? Mungkin kita sebaiknya mencari tabib untuk mendapatkan obat." Tuan Lin sebelumnya sudah mengatakan bahwa dia akan mengirimkan tabib untuk kita. Tapi sampai sekarang masih belum ada tanda-tandanya. Namun, kita baru saja makan di luar, jadi belum bisa dipastikan apakah ini dikarenakan makanan. Mari kita tunggu sebentar lagi, jika malam nanti masih sama, kita akan mencari tabib di luar. Jika ternyata benar bahwa ini adalah ulah dinasti Xia, kita tidak bisa mempercayai tabib yang dikirim oleh Lin Hai. Semua orang setuju dengan saran tersebut. Hingga malam tiba, mereka masih terus buang air tanpa henti. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi mencari tabib di luar. Setelah memeriksa denyut nadi, tabib hanya menggelengkan kepala dengan penuh penyesalan. "Kalian tidak cocok dengan air dan makanan di sini. Seharusnya kalian membawa air setempat untuk dicampur ketika minum, dan beradaptasi perlahan-lahan, sampai tubuh kalian terbiasa saat ini. Yang bisa dilakukan hanyalah meminum beberapa ramuan tradisional untuk menstabilkan kondisi. Namun, hasilnya tidak akan terasa dalam waktu singkat." Setelah mendengar diagnosis tabib, para utusan Tibet masih ragu-ragu. "Kami mengerti, jika efeknya tidak bisa cepat, kami tidak akan mengambil obatnya sekarang," kata Feng Moi kepada tabib. Setelah membayar biaya konsultasi, mereka segera pergi. Setelah semua orang pergi, seseorang muncul dari belakang. Tabib segera memberi hormat, "Tuan, apa yang aku katakan tadi sudah benar, kan? Semua kata-kata kamu sempurna, sangat bagus. Kali ini, kamu telah berjasa untuk dinasti Xia." Wajah tabib itu terlihat tersenyum bangga, dan ia berkata, "Aku sangat senang bisa berkontribusi dalam menghadapi orang-orang Tibet ini." 00 Feng Moi dan para utusan pergi ke dua klinik lagi. Setelah diperiksa, semua tabib memberikan diagnosis yang sama, bahwa mereka mengalami ketidakcocokan air dan makanan, meskipun Feng Moi tidak sepenuhnya percaya. Dia tidak punya pilihan selain meminum obat dari tabib itu. Jika hal ini terus berlanjut, mereka bisa kehabisan tenaga. Saat harus bertarung di ring besok, mereka tidak akan memiliki kekuatan lagi. Namun, siapa yang mengira bahwa semua tabib di ibu kota telah mendapat perintah untuk memberikan diagnosis yang sama kepada para utusan dari Tibet itu? Obat yang diberikan tidak hanya tidak efektif, tapi malah membuat tubuh mereka semakin lemah. Keesokan harinya, wajah Suhulasa terlihat pucat. Semalaman, dia terus bolak-balik ke toilet dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan saat berjalan, dia harus menopang tubuhnya di dinding. Feng Moi juga mulai berbicara dengan lemas. "Suhulasa, apakah kamu masih bisa bertarung di ring hari ini?" Wajah Suhulasa terlihat sangat marah. "Aku merasa kita pasti telah dijebak. Bagaimana mungkin kita bisa begini? Kita sudah berperang di banyak tempat, air macam apa yang belum pernah kita minum?"
Meskipun ini karena ketidakcocokan air, tidak mungkin kondisinya separah ini. Aku akan menghajar mereka, tentu saja aku akan bertarung. Baiklah, aku percaya pada kemampuanmu. Baru saja Feng Moi selesai berbicara, perutnya kembali bergolak, dan dia segera berlari ke toilet. Anak buah lainnya mulai merasa khawatir. Tuan, aku rasa kita tidak bisa bertahan kalau begini terus. Bagaimana jika kita buang air di tengah-tengah pertarungan? Itu akan sangat memalukan. Sebaiknya kita kembali ke Tibet dulu dan melaporkan hal ini kepada raja, biarkan dia yang memutuskan. Sekarang mereka semakin sering buang air, tubuh mereka semakin lemah, jika terus begini, mereka mungkin tidak akan selamat. Apapun yang terjadi, aku akan menahannya, aku akan menghajar mereka sebelum pergi. Wajah Suhulasa terlihat sangat marah, karena tidak bisa membujuknya. Akhirnya mereka menyetujui untuk tetap bertarung. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk membuat toilet darurat di dekat lokasi pertandingan. Mereka pun bersiap untuk pergi. Di sisi Lin Hai, kabar ini sudah sampai. Orang-orang ini keras kepala sekali. Kalau begitu, kirim orang untuk menghajar mereka. Bertarung dengan orang ini, menang atau kalah, dinasti Xia tidak akan mendapat keuntungan apa-apa. Lin Hai memberikan perintah. Baiklah, para petarung kita sudah tidak sabar lagi, akan kukirim mereka sekarang. Liu Ergou menjawab dengan antusias. Untuk menghindari jejak, Lin Hai tidak menggunakan anak buahnya sendiri. Sebaliknya, ia meminta Liu Ergou untuk mencari beberapa orang dari dunia persilatan, terutama mereka yang ahli dalam menggunakan trik kotor. Mereka sudah berkumpul dan menunggu hari ini. Lin Hai berdiri di sebuah bangunan di pinggir jalan, menunggu pihak lawan muncul. Ketika rombongan utusan Tibet muncul, terdengar teriakan keras. Hajar orang-orang barbar itu, balaskan dendam saudara kita yang telah gugur. Dari segala penjuru, banyak orang muncul, mengenakan pakaian yang berbeda-beda, mereka juga membawa senjata yang beragam. Wajah Feng Moi langsung berubah panik, teringat akan peringatan Lin Hai di awal. Benar saja, banyak petarung yang hendak menghabisi mereka. Semua berhati-hatilah, cepat kabur. Feng Moi tidak ingin terlibat dalam pertarungan, ia ingin kembali ke penginapan secepat mungkin, namun, orang-orang ini sudah siap, mereka tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Suhulasa berada di depan, dia mengangkat tinjunya untuk bertarung. Bagi Suhulasa, baik rakyat dinasti Xia atau para petarung, semuanya adalah musuh siapapun yang dia lawan, tidak ada bedanya baginya. Namun, orang-orang itu tidak berniat bertarung satu lawan satu. Segera setelah mereka bertemu, mereka melemparkan bubuk kapur ke arah Suhulasa. Mata Suhulasa terkena bubuk kapur itu, dia tidak bisa melihat apa-apa, dia hanya bisa meninju membabi buta dengan mata tertutup. Bab 296. Yang licik, Eltu kamu. Orang-orang di depan tidak bisa menahan serangan itu, mereka diangkat seperti anak ayam dan dilempar jauh ke belakang. Setelah terkena satu pukulan, mereka memuntahkan darah segar dan terlempar beberapa meter jauhnya. Tidak heran dia adalah petarung terkuat yang dipilih oleh Tibet. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan satu ronde melawannya. Wang Dayong berdiri di samping Lin Hai. Dia memandang ke bawah, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Orang itu benar-benar sangat kuat. Aku rasa di Daxia, kita tidak akan menemukan orang yang bisa menandinginya dalam waktu dekat, tapi sekuat apapun dia, apa gunanya? Dalam perang, kekuatan satu orang tidak akan menentukan hasilnya. Seberapa kuat pun seseorang, dia tidak akan bisa melawan seluruh pasukan sendirian. Lin Hai berkata dengan tenang, sebenarnya, ini juga bukan sepenuhnya salah Daxia karena tidak memiliki petarung hebat. Selama ini Daxia lebih mementingkan literasi daripada seni bela diri, sehingga mereka yang berlatih bela diri memiliki status yang rendah ketika kritis tiba, akan susah menemukan orang yang benar-benar kuat, sedangkan negara musuh dan bangsa asing, mereka lebih mengagungkan kekuatan. Hampir setiap tahun mereka mengadakan pertandingan bulat untuk memilih prajurit terkuat seiring waktu. Kekuatan militer kedua belah pihak menjadi semakin berbeda, namun, bagi Lin Hai, hal ini bukanlah masalah besar. Wilayah Daxia sangat luas, dan populasinya jauh melebihi populasi negara musuh. Selama ada pemimpin dan komandan yang baik, mengalahkan mereka bukanlah hal yang sulit. Benar saja, tak lama kemudian, Suhulasa mulai menerima serangan bertubi-tubi. Dia tidak hanya mendapatkan beberapa luka yang mengerikan, tapi juga dipukul dengan tongkat secara terus-menerus. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha melawan, setelah kehilangan penglihatannya, dia hanya bisa memukul secara membabi buta. Kalau bukan karena Lin Hai memerintahkan orang ini hanya melukai dan tidak membunuh,
mungkin Suhu Lhasa sudah terbaring mati saat ini. Tak lama kemudian, semua orang dari delegasi Tibet sudah terjatuh. Lin Hai merasa sudah cukup, biarkan mereka merasakan penderitaan dan cepat kembali ke Tibet, jangan lagi mencari masalah di Daxia. Dayong, cepat suruh orang untuk mengusir mereka. Kirim juga beberapa tabib yang hebat untuk mengobati para korban. Wang Dayong mengangguk dan membawa anak buahnya ke sana. Sekelompok penegak hukum dari pemerintah bergegas maju. Mereka berteriak keras untuk menangkap orang. Para petarung yang sudah puas memukuli utusan dari Tibet itu tentu saja tidak akan tinggal lebih lama lagi. Dalam sekejap, semuanya melarikan diri, meskipun Feng Moi dilindungi oleh anak buahnya. Kepalanya tetap dipenuhi benjolan akibat dipukuli, bajunya pun compang-camping, dan dia terlihat sangat lusuh. Akhirnya, ketika prajurit tiba, segera panggil tabib, orang-orang kami terkena bubuk kapur di matanya, mereka harus segera diselamatkan. Bubuk kapur yang mengenai mata terlalu lama bisa menyebabkan kebutaan, terlebih lagi, Suhu Lhasa adalah petarung terkuat di Tibet, dengan status yang sangat tinggi, jika dia sampai buta, itu akan menjadi kerugian besar bagi Tibet. Setelah mengusir semua perusuh, Wang Dayong memerintahkan anak buahnya untuk memanggilkan tabib. Keamanan di tempat ini sangat buruk, bahkan mereka tidak bisa melindungi delegasi dari negara lain. Aku pasti akan melaporkan ini ke istana, agar Ibu Suri menghukum kalian. Feng Moi berteriak marah kepada Wang Dayong. Jika Anda ingin melapor, silakan saja. Kami sudah berkali-kali memperingatkan kalian, banyak orang yang ingin membunuh kalian, bukannya tetap di penginapan dengan patuh. Kalian malah pergi mencari masalah di mana-mana. Kami sudah sangat baik sudah menyelamatkan nyawa kalian. Wang Dayong membalas dengan tegas. Feng Moi gemetar karena sangat marah, dia bisa melihat bahwa pemerintah Daxia sengaja melakukan ini. Setelah pertarungan sehebat itu, prajurit datang terlambat, dan tidak satu orang pun yang ditangkap. Mungkin ini adalah kolusi antara pemerintah dan para penjahat, namun, di wilayah orang lain, tidak peduli bagaimana dia berdebat, hasilnya tetap akan sama, semua prajurit tidak memperdulikan mereka. Setelah tabib datang, mereka membersihkan mata yang terkena kapur itu dengan minyak sayur, orang yang terluka parah diobati dan dibalut dengan perban. Baru setelah itu, Wang Dayong mengantar delegasi kembali ke penginapan. Mereka mungkin akan datang lagi menyerang kalian kapan saja, lebih baik kalian tetap di penginapan saja. Wang Dayong memperingatkan sekali lagi sebelum pergi. Uergou datang dengan senyum di wajahnya untuk menjenguk, tapi dari ekspresinya, jelas dia hanya merasa senang melihat penderitaan mereka. Wah, bukankah kalian sedang mengadakan tantangan di panggung? Kenapa sudah pulang secepat ini? Tunggu, kalian baru saja keluar, tapi kenapa sudah dipukuli seperti ini? Tanya Liu Erguo, ini semua karena orang-orang Daxia yang tidak tahu malu, berani menyerang kami dengan bubuk kapur, kalau tidak, kami pasti sudah membunuh mereka semua. Feng Moi berkata dengan sangat kesal. Haha, jadi kalian bukan kalah di panggung, iya. Tapi memang ini sudah nasib kalian. Aku sudah berulang kali memperingatkan kalian untuk tidak keluar sendirian, kami bahkan ingin mengirim orang untuk melindungi kalian, tapi kalian menolak, sekarang kalian diserang oleh orang-orang itu. Feng Moi sadar bahwa mereka telah dijebak, dari awal, semua ini adalah perangkap. Pertama mereka membuatnya menandatangani surat pernyataan. Setelah meninggalkan penginapan, apapun yang terjadi tidak ada hubungannya dengan prajurit pengawal. Baru sekarang Feng Moi menyadari semua ini, dari awal sampai akhir, tujuan mereka adalah untuk menyerang mereka. Selain mengikuti perintah dengan baik, setiap kali keluar pasti akan dipukuli, tidak ada gunanya lagi tinggal lebih lama di sini. Mereka memutuskan untuk merawat yang terluka dan segera kembali ke Tibet. Daxia sama sekali tidak memiliki niat untuk bersekutu dengan mereka. Kedua negara akan berperang. Hanya dengan mengalahkan Daxia sepenuhnya, Tibet bisa menuntut syarat-syarat mereka. Setelah memikirkan semuanya, Feng Moi tidak berani tinggal di ibu kota lebih lama lagi. Bisa jadi mereka semua akan benar-benar dibunuh. Keesokan harinya, mereka segera pulang. Di sisi lain, Lin Hai sudah mengetahui setiap gerakan delegasi. Dia pergi ke istana untuk berdiskusi dengan Lin Tiangui dan Gong Yanwu tentang bagaimana memobilisasi prajurit. Kali ini Tibet telah dipermalukan dengan begitu hebat, mereka pasti tidak akan tinggal diam, mungkin mereka akan segera mengirim prajurit untuk menyerang Daxia. Kita harus bersiap-siap lebih awal. Lin Tiangui berkata, dia tidak menunjukkan sedikit pun kekhawatiran, malah tampak sangat bersemangat. Selama bertahun-tahun, Daxia selalu berada di posisi bertahan. Akhirnya, sekarang ada kesempatan untuk melancarkan serangan untuk menghancurkan Tibet. Berapa banyak granat yang sudah diproduksi?
Lin Hai bertanya, kami sudah mempercepat proses produksi, sudah ada lebih dari 10.000 granat, jawab Lin Tiangui. Seharusnya sudah cukup untuk serangan pertama, aku memutuskan untuk mengirimkan prajurit utara terlebih dahulu. Jika musuh benar-benar mengirim pasukan, Raja Lin akan memimpin 20.000 pasukan kavaleri untuk mendukung. Lin Tiangui terkejut, apakah Anda pikir Tibet tidak akan mengirim pasukan? Ini hanya untuk menghemat biaya militer, semakin kuat serangan kita, Tibet akan semakin ragu, mereka akan berpikir bahwa Daxia sudah siap untuk berperang, terlebih lagi, setelah Turkestan dikalahkan, meskipun Tibet dipermalukan, mereka mungkin tidak akan berani mengirim pasukan, jawab Lin Hai. Hanya dengan 10.000 prajurit, apakah itu cukup untuk menahan serangan dari Tibet? Gong Yanwu bertanya, bab 297. Persiapan. Selama ini, dalam pertempuran melawan negara musuh, dinasti Xia selalu membutuhkan setidaknya 2 kali lipat jumlah pasukan dari pasukan musuh untuk mempertahankan diri dengan susah payah. Harus diketahui bahwa Tibet juga memiliki hampir 100.000 prajurit. Jika mereka menyerang dinasti Xia dengan kekuatan penuh, mengirim 10.000 prajurit untuk melawan mereka tidak akan cukup. Jangan khawatir, Ibu Suri. Meskipun Tibet memiliki 100.000 prajurit, mereka juga butuh waktu lama untuk memobilisasi seluruh kekuatan mereka. Selain itu, kita punya mata di Tibet. Jika mereka menggerakkan pasukan, kita akan mendapatkan informasi. Di perbatasan juga ada 20.000 prajurit. Pada awalnya, hanya bertahan saja sudah cukup. Di tahap awal, kita harus berpura-pura lemah, memberi ilusi kepada Tibet bahwa mereka bisa menang. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi kita untuk menghancurkan mereka. Lin Hai menganalisis situasi saat ini, meskipun dia ingin menyerang terlebih dahulu, jumlah granat yang diproduksi masih terlalu sedikit. Dengan 10.000 prajurit, setiap orang hanya bisa mendapatkan 1 granat. Jika terjadi perang besar-besaran, granat hanya bisa digunakan sekali. Kualitas pasukan kita masih kalah dibandingkan dengan pasukan Tibet. Untuk melakukan serangan balik sepenuhnya, kita harus menunggu produksi granat dalam jumlah besar. Itu bisa berhasil, mungkin Tibet berpikir bahwa dinasti Xia sangat kuat dan tidak berani mengirim prajurit untuk menyerang. Jika kita mengirim terlalu banyak pasukan, biayanya akan sangat benar, kata Lin Tiangui setelah berpikir sejenak. Dia setuju dengan pendapat Lin Hai. Bagus, tapi kamu harus sangat berhati-hati. Tidak peduli bagaimana situasi perang, jagalah keselamatanmu, kata Gong Yanwu dengan tegas. Jangan khawatir, Ibu Suri. Menang atau kalah, aku akan memastikan untuk menjaga nyawaku. Aku lebih takut mati daripada siapapun, kata Lin Hai sambil tertawa. Jika orang lain berani berbicara seperti itu, mereka mungkin sudah dihukum. Setidaknya, mereka pasti akan mendapat teguran keras. Namun, baik Lin Tiangui maupun Gong Yanwu tidak marah mendengar kata-kata Lin Hai, karena mereka tahu bahwa Lin Hai tidak pernah bertarung tanpa kepastian. Selain itu, bahkan jika mereka kalah, Gong Yanwu akan melindungi keselamatan Lin Hai dengan kekuatan penuh, memastikan dia tidak akan terluka sedikit pun. Setelah diskusi selesai, Lin Hai pulang untuk bersiap, lalu segera memimpin pasukannya berangkat. Kali ini, dia tidak membawa anggota keluarga, karena dia berencana menyelesaikan perang ini dengan cepat. Pasukan utara telah menjalani pelatihan keras dalam waktu yang cukup lama, dan setidaknya setengah dari mereka telah menguasai teknik melempar granat. Mereka bahkan bisa melempar hingga 50 langkah, yang setara dengan jangkauan efektif sebagian besar pemanah, cukup untuk menghasilkan kerusakan yang besar. Pasukan utara direorganisasi, mereka yang bisa menggunakan granat dikelompokkan dalam 1 unit. Keesokan harinya, pasukan berangkat. Meskipun baru berkumpul sebentar, mereka harus berpisah lagi. Kiawer dan yang lainnya datang untuk mengantar dengan penuh keengganan. Setelah kami pergi, kalian tinggal bersama saja, supaya bisa saling menjaga dan tidak merasa kesepian, kata Lin Hai. Oke, hari ini aku akan pindah ke rumahmu, jawab Putri Chen Xi dengan tegas. Lin Ruoxue juga mengangguk pelan. Meskipun mereka telah memiliki janji 3 tahun, sebenarnya Lin Tiangui sudah menyetujui pernikahan mereka. Putri Chen Xi juga ingin lebih dekat dengan Kiawer dan Lin Ruoxue, jadi dia tidak mau melewatkan kesempatan ini. Xianer tinggal sendirian di rumah, yang membuat Yu Huaxi sangat khawatir, jadi Xianer juga dipindahkan ke rumah Lin Hai agar bisa saling menjaga. Kalian tidak usah khawatir, kali ini kita pasti menang dengan mudah. Jika Tibet benar-benar berani mengirim pasukan untuk menyerang, itu akan menghemat banyak masalah bagi kita,
kata Lin Hai dengan santai, bukan karena dia terlalu sombong. Tapi karena dia memiliki senjata yang jauh lebih canggih di zaman ini, akan sangat mudah untuk mengalahkan pasukan musuh. Bahkan jika pasukan berkuda Tibet sangat kuat, mereka hanya menggunakan senjata biasa. Selama mereka memperhatikan cuaca dan tidak dikepung oleh pasukan besar, kemungkinan besar mereka tidak akan kalah. Pasukan utara menggunakan kereta kuda milik pedagang untuk mengangkut barang, sehingga mereka bergerak sangat cepat. Bahkan sebelum utusan delegasi itu kembali, pasukan sudah tiba di perbatasan. Mereka segera bekerja sama dengan pasukan perbatasan untuk memperkuat pertahanan, serta memindahkan penduduk sipil ke daerah pedalaman, siap menghadapi perang kapan saja. Feng Moyi dan kelompoknya kembali ke Tibet. Setelah beberapa hari, akhirnya dia sembuh dari diare. Namun, semua orang tampak kurus dan lemah setelah hampir 10 hari menderita diare, bahkan tubuh terkuat sekalipun tidak bisa menahan penderitaan seperti itu. Setelah kita kembali, kita harus segera melaporkan kepada raja untuk menyerang dinasti Xia. Biar mereka tahu Tibet tidak mudah ditindas. Semua orang marah dan mengutuk, Feng Moyi juga tampak sangat marah. Awalnya dia pikir misi diplomatik ini akan berjalan sukses, dan mereka akan mendapatkan banyak keuntungan untuk Tibet. Masalah pernikahan dengan Putri Chenxi, tidak ada yang peduli, raja mereka memiliki banyak wanita di istana, tambah satu lagi atau kurang satu tidak akan masalah, itu hanya soal gengsi, tapi mereka tidak menyangka bahwa dinasti Xia akan memperlakukan mereka seperti ini. Tidak hanya mempermalukan mereka, tapi nyawa mereka hampir melayang. Meskipun tubuh mereka sangat lemah, mereka tidak mau menunda perjalanan, mereka ingin segera kembali dan menunjukkan keadaan mereka kepada raja. Saat kembali ke Tibet, Raja Tibet, Adagu, bahkan datang menyambut mereka di luar kota. Dia mengira mereka akan kembali dengan hadiah besar, tapi melihat kondisi mereka yang kurus kering dan berpakaian compang camping seperti pengemis yang kelaparan, dia sangat terkejut. Apa yang terjadi? Kalian bertemu perampok di jajan. Adagu tampak sangat terkejut. Kondisi utusan ini benar-benar di luar dugaan. Feng Moyi segera turun dari kereta kuda dan berlutut. Dia menangis keras, "Yang mulia, mohon berikan keadilan kepada kami. Dinasti Xia sama sekali tidak ingin bersekutu dengan kita, mereka bahkan langsung menolak pernikahan aliansi. Kami dipermalukan berulang kali, dan mereka menaruh obat dalam makanan kami sehingga kami menderita diare terus-menerus. Rencana untuk duel juga batal, dan dinasti Xia bahkan mengirim petarung dari kalangan rakyat untuk menyerang kami hampir tidak bisa pulang dengan selamat." Adagu tampak tak percaya mendengar hal ini. Mengapa dinasti Xia berani memperlakukan utusan Tibet seperti ini? Apakah mereka tidak takut Tibet akan mengirim pasukan untuk menyerang mereka? Ini sungguh keterlaluan. Dinasti Xia berani memperlakukan orang-orang kita seperti ini, mereka benar-benar cari mati, kata Adagu dengan sangat marah. Para pejabat lainnya juga menunjukkan wajah marah. Kalau dinasti Xia memang mau cari masalah, maka kita harus memberi mereka pelajaran. Para jenderal segera berseru, "Bangunlah Dudu, ceritakan semuanya dengan detail setelah kita kembali ke kota," kata Adagu, yang meskipun sangat marah, dia masih bisa mengendalikan emosinya. Setelah kembali ke istana, dia duduk dan mulai mendengarkan penjelasan lebih lanjut. Awalnya dia sudah merencanakan sebuah upacara penyambutan yang megah, tetapi kenyataannya jauh berbeda dari yang dia bayangkan. Seluruh istana dipenuhi ketegangan. Selanjutnya, mereka harus membahas cara untuk menghadapi dinasti Xia. Bersambung